Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 17 September 2021 dalam masa biasa yang ke-24. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kekuatan, ajarilah kami mengimani dan memahami pewartaan Putramu terkasih. Semoga Engkau selalu mendampingi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusha bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang dipendengarkan kepada kita oleh gereja pada hari ini, kita mendengar Yesus dan para rasul dilayani oleh para perempuan. Para perempuan itu adalah orang-orang yang pernah ditolong dan disembuhkan oleh Yesus dari berbagai macam penyakit yang mereka derita. Mereka telah menerima dan merasakan kasih Tuhan yang membebaskan dan menyelamatkan. Maka dengan melayani Yesus, mereka bisa ikut dekat dengan Yesus dan ikut mendengarkan pengajaran-pengajarannya serta merasakan kasih-Nya yang semakin mendalam. Akhirnya, mereka benar-benar menemukan hidup yang baru bersama Yesus dan para rasul-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap saat kita juga menerima dan merasakan kasih Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih Tuhan yang menyembuhkan, menguatkan, menghibur, membebaskan, dan memberi pengharapan, itu sudah selayaknya membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan dan ingin tetap bersama-sama dengan Dia dalam segala situasi. Semakin kita merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita,
harusnya kita semakin beriman dan terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Berbagai berkat yang kita terima itu jangan sampai justru membuat kita menjadi lupa diri, jauh daripada Tuhan dan sesama. Tetapi justru berbagai berkat yang kita terima itu semakin menyadarkan kita bahwa Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Para perempuan yang melayani Yesus itu telah mengajarkan kita bagaimana kita harus bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, kita diajak untuk semakin mensyukuri seluruh hidup kita. Bahwa suka tidak suka, kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita telah banyak menerima pelbagai anugerah dari Tuhan. Kita telah banyak memperoleh belas kasih Tuhan dengan memperoleh pembebasan dari berbagai hal-hal yang mungkin selama ini membelenggu kita. Maka karena kita telah mengalami betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita, maka seharusnya kita juga akan semakin berkobar-kobar semangat dan cinta kita untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan, dan pada akhirnya ikut terlibat dalam pewartaan pengembangan misi pewartaan kerajaan Allah. Dengan demikian, warta sukacita, kabar gembira, kabar pembebasan yang diwartakan oleh Yesus, yang telah kita dengar dan telah kita terima, dan telah membebaskan kita dari berbagai macam-macam belenggu, seharusnya tidak kita nikmati sendiri, tetapi kita harus keluar untuk berbagi, mewartakan, supaya orang lain juga bisa merasakan belas kasih Allah itu sendiri. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, kalau perempuan dalam bacaan Injil tadi melayani Yesus dengan para muridnya dengan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, maka kita pun hendaknya berbuat hal yang sama. Bagaimanapun Tuhan telah memberikan pelbagai macam-macam kekayaan rahmat kepada kita. Mungkin ada yang diberi kekayaan dalam arti harfiah, harta benda. Mungkin ada yang diberi kekayaan ilmu. Mungkin ada yang diberi kekayaan melayani. Mungkin ada yang diberi kekayaan itu berbagi cinta dan sebagainya. Singkatnya, bahwa siapapun kita, Allah telah memberikan pelbagai macam-macam kekayaan kepada kita. Maka hendaknya kekayaan yang kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma dan telah mengembangkan kehidupan kita, hendaklah juga kita pergunakan untuk membantu pengembangan kerajaan Allah di muka bumi ini, sehingga kekayaan rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita itu jangan hanya mengembangkan diri kita, jangan hanya mengembangkan hidup kita atau kelompok kita, tetapi semakin membawa berkat dan rahmat pengembangan kehidupan bagi siapapun yang kita jumpai dan kita layani dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini sungguh menghantarkan kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang semakin hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan pada zaman ini. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.